Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 69. Identitas Lintang Fate Blood. Sementara itu, seolah-olah berita mengenai Tuan Besar Barma yang hidup kembali dalam kurun waktu semalam semakin meningkat dan menyebar ke seluruh kota Jakarta. Bagaimanapun, operasi oleh Pengobatan Barat, Mike dan timnya telah gagal dalam siaran langsung dan pada dasarnya, mereka mengumumkan bahwa itu adalah kematian pasti bagi Tuan Besar dalam 3 hari. Tetapi sekarang, yang sangat mengejutkan adalah, bukan hanya seorang pria yang telah sekarat dapat sembuh secara ajaib dalam 1 malam. Bahkan dia bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Dengan sekejap, semua media berita utama di kota Jakarta telah meluncurkan laporan tindak lanjut atas insiden ini. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa orang yang telah menyembuhkan Tuan Besar Barma sebenarnya adalah Dr. Liam, yang mempunyai kemampuan yang ajaib. Duar, seluruh kota Jakarta benar-benar menjadi heboh. Dr. Liam dengan mahir telah menyelamatkan nyawa orang lain. Apakah dia seorang ahli pengobatan yang abadi? Atau dia adalah seorang dokter yang istimewa? Momen terkenal dalam pengobatan tradisional Cina. Cara Dr. Liam menghidupkan orang mati. Muncul lagi. Dr. Liam Turus dan Kebanggaan Tiongkok. Semua berita ini tersebar di seluruh saluran stasiun televisi dan surat kabar utama di kota Jakarta. Hampir semua orang mendiskusikan legenda Dr. Liam itu di setiap sudut kota. Dan di rumah besar Lailak, keluarga Barma juga diberitahukan tentang berita tersebut. Mereka berdua merasa sangat bahagia atas sembuhnya Tuan Besar sekaligus kagum dengan Dr. Liam yang misterius itu. Namun, tepat ketika keluarga itu dengan senang hati bersiap untuk mengunjungi Tuan Besar Barma, lagi-lagi mereka mendapatkan penolakan. Siswanto Barma menghela napas dan berkata, Tuan Besar pasti sudah mengetahui tentang apa yang telah terjadi kemarin dan berpikir bahwa kita sedang mengincar warisan itu dan mencoba menyingkirkan keluarga Andika Barma dari persaingan ini. Keluarga mereka tidak pernah berpikir untuk memperjuangkan warisan itu. Namun, saat ini, tidak peduli apa yang mereka katakan, Tuan Besar itu mungkin tidak akan mendengarkan sepatah kata pun dari mereka. Jangan terlalu dipikirkan, Ayah. Sudah bagus kakek baik-baik saja sekarang. Ivan Barma berkata dengan wajah yang bersemu merah karena kebahagiaan. Lagi pula, akhirnya sekarang dia tidak lagi merasa khawatir karena kakeknya sudah pulih. Dan dia melanjutkan, saat ini, prioritas utama kita adalah untuk segera mengambil dan memproduksi pil kebangkitan itu. Dengan begitu, kita akan dapat membantu jutaan orang. Kemudian Ivan Barma mengambil tas kerjanya, berpamitan dengan keluarganya dan langsung berangkat kerja. Melihat situasi yang terjadi saat ini, Siswanto Barma mau tak mau juga mengangguk setuju sambil berkata, Ivan benar. Jika Tuan Besar tidak ingin bertemu dengan kita, maka kita tidak akan mengunjunginya untuk saat ini. Yang paling penting bagi kita adalah mengembangkan pil kebangkitan itu. Kemudian Siswanto Barma mengeluarkan sebuah daftar alamat dan dia terkejut ketika memeriksanya. Oh iya, hari ini adalah ulang tahun ke-50 Wakil Pimpinan Grup Harja, Jonathan Lewis. Jonathan Lewis, pria ini merupakan orang penting kedua setelah Ketua Prabu Kartawiraja dalam Grup Harja. Dia mengendalikan sumber penjualan obat-obatan dari semua kalangan di kota Jakarta dan bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang sangat dihormati di seluruh kota. Siswanto Barma memandang Lintang Fate dan berkata, Lintang, kamu akan menemaniku untuk memberikan penghormatan kepada Jonathan Lewis nanti. Bagaimanapun kita harus melalui sumber penjualannya ketika kita mengembangkan pil kebangkitan itu di masa mendatang. Sudut bibir Lintang Fate berkedut ketika mendengar perkataan itu. Grup Harja merupakan perusahaan yang berada di bawah grup global yang hanya sebesar kuku jari. Baginya, pimpinan grup global untuk memberi penghormatan kepada seorang wakil pimpinan bisnis kecil ini, itu sangat. Namun Lintang Fate akhirnya tidak berani mengatakan tidak dan menyerah pada tatapan penuh harap Siswanto Barma yang diberikan padanya. Baiklah, melihat bahwa Lintang telah setuju, Siswanto menjadi lebih antusias sambil melanjutkan. Benar, aku pernah mendengar bahwa Jonathan Lewis sangat suka mengoleksi kaligrafi dan lukisan kelas atas. Jadi aku harus mencari tahu di mana kita harus membelinya.
Kemudian Siswanto Barma segera menghubungi pedagang lukisan dan kaligrafi antik. Melihat hal ini, senyum tipis terlihat di wajah Lintang Fed. Jika bukan karena Siswanto Barma yang telah mengingatkannya, mungkin dia akan lupa bahwa ketika dia berada di luar negeri saat itu, setiap karyanya dengan nama samaran, Blood, akan dijual dengan harga yang sangat fantastis. Dan di pusat pameran Museum Seni Internasional, salah satu karyanya yang dikenal sebagai Blood, masih dipajang paling menonjol hingga saat ini. Lukisan itu bisa dikatakan sebagai sebuah mahakarya paling berharga dan bernilai di zaman modern saat ini. Ayah tidak harus melalui banyak masalah. Beri aku waktu sebentar. Lintang Fed berkata sambil tersenyum kepada Siswanto Barma sebelum jalan menuju ruang kerja. Siswanto agak terkejut sejenak. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud Lintang barusan. Mungkinkah Lintang ingin memberikan lukisan kaligrafi yang mereka miliki di rumah? Tetapi mereka tidak memiliki hal semacam itu di rumah. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa setelah Lintang memasuki ruang kerja dan mengunci pintu di belakangnya, Lintang segera mengambil tas dari laci di pojok. Di dalam tas itu terdapat semua jenis kertas dan kuas. Dan di antara barang-barang di dalamnya ada stempel dengan kata bahasa Inggris, Blood, yang terukir di atasnya. Jika selebritas papan atas dunia melihat stempel dengan ukiran Blood ini, mungkin mereka akan kencing sambil berdiri. Blood, sudah pasti itu adalah sebuah nama yang legendaris di dunia seni lukis dan kaligrafi. Setiap karya seninya dianggap sebagai harta yang sangat luar biasa. Dan ketika dilelang, harganya akan mencapai setinggi langit. Kolektor di seluruh dunia datang berbondong-bondong untuk membeli dan menyimpan karya seninya. Aku sudah tidak melukis selama 3 tahun. Aku penasaran. Apakah aku masih bisa melakukannya? Dengan senyum tipis di wajahnya Lintang mengeluarkan kertas dan kuas kemudian dia mulai melukis dengan cepat. Lukisan kelas atas juga merupakan salah satu bentuk seni. Melukis tidak hanya menjadi tantangan pada ketepatan dan kekuatan jemari seorang pelukis. Ini juga merupakan ujian imajinasi dan kreativitas mereka yang melampaui batas. Batasnya adalah langit. Hanya ketika seseorang dapat memikirkan apa yang tidak dapat dilakukan orang lain, mereka dapat menggambarkan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Hanya dalam rentang waktu 15 menit, sebuah lukisan yang sudah selesai muncul di hadapannya. Lukisan itu merupakan lukisan seorang lelaki tua, yang sedang duduk sendirian di tepi sungai, memancing dan minum. Sementara di permukaan sungai, riaknya bergelombang dan ikan-ikannya sudah terpancing. 6 tahun yang lalu, ia menciptakan sebuah karya yang berjudul Nelayan Sendirian, dengan nama Blood. Karya itu diakuisisi oleh Museum Seni Internasional dengan harga lebih dari 100 juta rupiah dan sejak saat itu, lukisan tersebut ditempatkan di tempat yang paling mencolok di museum seni itu hingga saat ini. Bisa dikatakan bahwa lukisan itu merupakan sebuah mahakarya yang sangat dikagumi oleh para seniman papan atas di seluruh dunia. Setelah dia selesai melukis, Lintang melihat lukisan itu dengan cermat dan mengangguk puas sebelum dia mengambil stempelnya yang terukir dan menekannya. Kemudian dia menyimpan lukisan itu dan keluar dari ruang kerja. Lintang, apa yang ada di tanganmu itu? Siswanto Barma segera melihat benda di tangan Lintang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, ini adalah lukisan dari koleksiku. Lintang menjawab dengan senyuman. Dia tidak memberitahu mertuanya bahwa lukisan itu dilukis olehnya sendiri. Jika dia memberitahukan hal itu, dia pasti akan disangka gila oleh ayah mertuanya itu. Koleksimu. Siswanto Barma tertegun sejenak. Itu pertama kalinya dia mendengar bahwa menantu laki-lakinya ini juga mengoleksi kaligrafi dan lukisan. Apakah kamu ingin memberikan lukisan ini kepada Jonathan Lewis? Apakah lukisan ini sangat berharga? Apakah lukisan ini akan sesuai dengan standarnya? Siswanto Barma agak ragu-ragu dan mengungkapkan beberapa kekhawatirannya. Bukannya dia tidak mempercayai menantunya itu. Hanya saja di matanya, Jonathan Lewis merupakan orang penting di kota Jakarta. Dia adalah wakil pimpinan dari grup Harja. Bagi orang seperti itu, lukisan biasa tidak akan pernah sesuai dengan seleranya. Jangan khawatir, ayah. Untuk bisa memperoleh lukisan ini merupakan sebuah keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Lintang berkata sambil tersenyum.
Tetapi kemudian nada suaranya berubah 180 derajat. Tapi, jika dia buta, maka lukisan ini juga bisa menjadi mimpi buruk terbesarnya. Baginya, pimpinan grup global, Jonathan Lewis, itu tidak lebih dari seorang bawahan. Itu saja. Lukisan ini merupakan suatu kehormatan yang diberikan kepada Jonathan Lewis. Tetapi jika dia buta, maka hal itu akan menjadi kuburannya.